Menarik, kamu seorang pembantu biasa. Masih belum mati? Ternyata kamu adalah tipe cultivation yang cukup bagus. Beristirahatlah dengan baik, 3 hari kemudian aku akan mengirim orang lagi untuk membawamu kemari. Ambil uang perak ini. Jika kamu berani bicara sepatah kata pun tentang apa yang terjadi semalam kepada siapapun, kamu pasti tahu apa akibatnya. Namaku Chen Xuan. Sebulan yang lalu, aku masuk ke kediaman jenderal hanya untuk bertahan hidup. Nyonya besar memilihku sebagai ramuan obat. Memintaku menukar nyawa dengan uang. Untuk membantunya berlatih kultivasi. Itu berarti dia ingin menghabiskan nyawaku sepenuhnya. Tapi karena aku berhasil bertahan hidup, maka nyawaku ini harus kuatur sendiri. Apa yang kamu sembunyikan? 2 keping uang perak 10 tael. Kamu hantu yang nyawanya murahan. Dari mana kamu mencuri ini? Kosong. Ini uang tebusan nyawa yang diberikan nyonya besar padaku. Beraninya kamu sentuh? Baru ke dalam kompleks dalam sekali, kamu sudah lupa siapa dirimu sendiri ya. Di kediaman jenderal ini, menghancurkanmu bagiku sama seperti menghancurkan semut saja. Lepaskan. Beraninya kamu melawan saya? Ambil uang perak itu. Letakkan di sini. Cepat kemari. Koki kepala Zhao sepertinya berkelahi dengan pendatang baru. Chen Xuan, apa kamu sudah gila? Beraninya kamu membunuh Koki kepala Zhao? Kemampuanmu tidak buruk. Tapi kamu bukanlah seorang pejuang pada akhirnya. Diri asli tubuh ini tidak pernah berlatih bela diri. Kekuatannya jauh berbeda jauh. Tapi jika kalian ingin membunuhku, kamu harus gigit tanggal dulu. Orang-orang kemari, bunuh dia untukku, lalu buang keluar kota untuk dijadikan makan anjing liar. Wah, Koki kepala Zhao emosinya sangat besar ya. Pagi-pagi buta ingin menumpahkan darah di wilayahku. Salam untuk nyonya kedua. Wajahnya cukup tampan. Nak, apakah kamu bisa memasak? Bisa, dan masakan yang aku buat. Nyonya kedua pasti belum pernah mencobanya. Nyonya kedua, dia baru masuk kediaman tidak lama, bahkan tidak bisa memegang pisau dengan benar. Apa yang nyonya ingin makan, saya akan langsung memasakannya untuk Anda. Apakah saya bertanya padamu? Karena dia bilang bisa, biarkan aku melihat kemampuannya. Jika masakannya tidak enak, dia tetap akan dibuang ke belakang gunung untuk dijadikan makan anjing. Xiao Hong, bawa dia ke dapur kecil di halamanku. Siap, nyonya kedua. Kembalikan uang yang diberikan nyonya besar padaku. Kamu, Chef Zhao, kamu berani macam-macam dengan orang istri kedua. bocah, jangan sampai kamu sendirian. Ternyata enak sekali. Masakan rebusan Zhao Song dibanding ini sama sekali tidak enak. Istri kedua. Dimakan dengan nasi, rasanya lebih mantap. Kamu kecil-kecil, masakannya sangat ahli. Ternyata Lin Wan memilihmu jadi pasangan. Bukan cuma karena wajahmu tampan. Hamba tidak paham maksud istri kedua. Suara mesra di halaman istri utama tadi malam membuatku tidak bisa tidur semalaman. Kalau kamu ikut aku, gunakan trik melayaninya padaku. Aku jamin kamu bebas di kediaman jenderal. Wanita ini sedang mengujiku. Tadi malam hamba cuma memotong sayur sepanjang malam di dapur belakang. Mana ada keberuntungan seperti itu? Mulutnya masih keras juga. Sudahlah, mulai hari ini, kamu jadi koki pribadiku. Ini 20 tael perak hadiah untukmu. Beli suplemen, jaga tubuhmu tetap kuat. Terima kasih istri kedua. Ditambah sebelumnya, total 40 tael. Cukup untuk beli 1 teknik bela diri. 3 hari lagi Lin Wan masih akan memanggilku. Kalau tidak ada bela diri untuk andalan, aku pasti mati. Kak, lihat pakaianmu dari kediaman jenderal. Mau beli pil atau teknik? Teknik latihan tubuh yang bisa tingkatkan kekuatan fisik paling cepat. Semakin cepat semakin baik. Teknik tingkat rendah, efek cepat, mulai 50 tael perak. Aku cuma punya 35 tael, masih harus simpan 5 tael buat beli sayur. Fragmen cacat tanpa tingkatan ini. 9 transformasi naga dewa, cuma 35 tael. Ini teknik tubuh ekstrim. Awalnya naik cepat, tapi ada efek samping. Proses latihannya tidak hanya menyakitkan, waktunya lama. Tapi juga belakangan sangat boros uang, entah kamu bisa terima tidak. Saat ini nyawaku saja hampir hilang. Masih takut efek samping apa? Asal bisa lewati tantangan Lin Wan itu. Deal.
Ini bela diri dunia ini. Kekuatannya sangat kuat. Ada yang datang. Siapa? Chen Xuan, aku, istri kedua menyuruhmu. Segera bawa bahan andalan ke kediaman pendekar pedang Liu, siapkan pesta. Orang-orang dari kediaman Perdana Menteri menantang kita. Kediaman Perdana Menteri. Sepertinya kediaman jenderal tidak mudah di istana. Kamu adalah koki dari kediaman jenderal. Bawa apa ini? Barang rongsokan. Memasak bergantung pada keterampilan, bukan barang-barangmu ini. Bahan-bahan sampah yang norak. Sombong. Berani bertaruh? Malam ini kita masak 10 hidangan. Siapa yang makanannya tersisa, dia kalah. Taruhannya 50 tael perak. 50 tael terlalu sedikit, berani taruhan? Buku resep di tanganmu juga ikut dipertaruhkan. Kalau aku menang, 50 tael jadi milikku. Kalau kamu menang, nyawaku jadi milikmu. Baik. Malam ini aku buat kamu masuk berdiri, keluar terbaring. Hidangan datang. Baik Qian Qian, koki yang kamu bawa ini. Bukannya pengemis, ya? Bawa beberapa timun busuk berani dibawa ke kediaman Dewa Pedang. Enak atau tidak, harus Nyonya Liu yang cicip baru tahu. Renyah dan segar. Rasa asam pedas ini bisa langsung membangkitkan selera. Timun busuk ini ternyata punya rasa luar biasa. Aku pilih kediaman jenderal. Apa? Sepuluh banding 0, kediaman jenderal menang telak. Cepat, panggil koki jenius itu ke sini, aku akan beri hadiah besar. Anak kecil, keterampilan memasakmu luar biasa, hadiah apa yang kamu inginkan? Bahkan kalau mau suamiku, Dewa Pedang, menerimamu sebagai murid, aku bisa mewakilimu. Murid langsung Dewa Pedang, ini kesempatan untuk langsung melesat ke puncak. Meski nama Dewa Pedang besar, tapi yang paling ku sekarang adalah sumber daya. Hamba berasal dari kalangan rendah, tak berani mendekati Dewa Pedang. Hamba hanya ingin perak. Ternyata memang orang desa yang belum lihat dunia. Chen Xuan, lebih baik kamu langsung datang ke kediaman Liu jadi kepala koki, gaji 10 kali lipat. Terima kasih atas kebaikan Nyonya Liu. Tapi Chen Xuan adalah orang dari kediaman jenderalku. Dia tidak akan pergi kemanapun. Anak kecil, malam ini kamu membuatku bangga. Setelah pulang, datang ke kamarku, aku akan memberimu sendiri. Chen Xuan, naik ke sini. Lin Wan, apa maksudmu? Dia adalah koki pribadi yang kubawa keluar. Keterampilan memasakmu itu, belajar dari mana? Balik pada Nyonya besar, dulu hamba di desa menggembala sapi. Melihat sapi mengunyah rumput lalu tersadar. Melihat sapi mengunyah rumput? Kamu memang keras kepala. Tapi aku juga malas menyelidiki lebih dalam. Inilah tekanan dari ahli level 8. Seolah-olah ditatap oleh binatang purba buas. Serahkan uang 1000 tael yang diberikan Nyonya Liu padamu. Nyonya besar, ini uang tebusan yang kumiliki dengan kemampuanku sendiri. Orang biasa tak bersalah, tapi harta membawa bencana. Kau yang bahkan belum mencapai level 1, seperti semut kecil. Membawa uang 1000 tael di ibu kota, besok pagi akan menjadi mayat mengapung di sungai kota. Aku akan simpan uangmu. Uang bisa diberikan, tapi ada 2 syarat. Pertama, aku mau surat perbudakanku. Kedua, Nyonya besar mendanai. Kita buka kedai anggur terbesar di ibu kota. Bagi untung 55. Nafsu cukup besar. Surat perbudakan bisa kau ambil, kedai anggur juga bisa dibuka. Tapi aku juga punya syarat. Pertama, setelah kedai anggur buka, kau harus tetap bertanggung jawab atas 3 kali makanku sehari. Kedua, mulai sekarang, setiap 3 hari, kau harus datang ke kamarku sekali. Chen Xuan, akhirnya kau kembali. Nona kedua. Nyonya besar menyuruhku memilih satu teknik seni bela diri Xuan. Teknik sudah kupilihkan, ini, jual matahari membara. Paling cocok untuk dasar, ambil. Danya, jangan pakai baju ini lagi, ganti dengan yang kusiapkan. Nah gitu dong, tampan, masakan pasti lebih enak. Sekarang ikut aku ke dapur belakang. Aku ngiler sampai air liur hampir kering. Teknik seni bela diri Xuan tingkat tinggi. Asal bisa menarik energi langit dan bumi masuk tubuh. Aku bisa lepas dari 9 perubahan naga yang mematikan itu. Penolakan energi, kenapa begini? Manajer Lin bilang, jalan tubuh ekstrim. Setelah dimulai tak bisa kembali, aku berlatih. Setengah cangkir teh, 9 perubahan naga, tubuhku malah menutup jalan bela diri lain sepenuhnya. Ini bukan teknik, ini racun murni. Chen Xuan, mandi bersih. Nyona kedua memanggilmu segera.
Kemari. Si iblis ini, malam ini kenapa penampilannya begini? Masih belum selesai urusan ganda dengan Lin Wan. Di sini perang lagi. Nyona kedua memanggil di malam hari. Ada perintah apa? Hari ini kau beraksi hebat di rumah Liu. Memberi muka besar untukku. Bahkan wajah Liu Jun kau tampar di sana. Hatiku tak terkira senangnya. Malam ini, aku hadiahkan diriku padamu. Bagaimana? Ini hadiahnya. Cuma coba-coba aja. Kalau aku sentuh dia, Lin Wan pasti akan mencabik-cabikku. Kenapa? Takut? Apa yang Lin Wan bisa kasih ke kamu? Aku juga bisa kasih, bahkan lebih banyak dari dia. Sangat terhormat dengan perhatian Nyonya kedua, Chen Xuan tidak akan bisa membalasnya meski mati 1000 kali. Tapi Nyonya besar sudah perintahkan, suruh aku dalam 3 hari. Siapkan rencana pembukaan Zui Xiangge. Kalau malam ini tertunda, dan Nyonya besar marah, mati saja Chen Xuan tidak apa-apa. Tapi takut akan menodai nama baik Nyonya kedua. Kamu pakai Lin Wan buat tekan aku? Hamba tidak berani. Hamba mundur. Karena mau kasih Nyonya kedua sebuah gunung emas beneran. Gunung emas? Cuma modal kamu, seorang koki. Nyonya besar urus kedai minuman, tapi aku pegang satu bisnis. Parfum khusus buat perempuan bangsawan. Aku mau serahkan bisnis ini. Ke Nyonya kedua urus sepenuhnya, bagi hasil 5-5. Oke, aku kasih kamu setengah bulan. Kalau nggak lihat emas beneran, aku sendiri yang bakal potong kamu. Nanti aku kumpulin semua uang di ibu kota, jalur bela diri. Udah nggak susah lagi. Ada aura pembunuh, tenaga dalam keluar, aura pelindung tubuh. Petarung tingkat 2. Nggak nyangka kan? Aku udah nungguin kamu lama di sini. Xiao Song. Jari kamu putus satu, masih nggak kapok. Selama kamu mati di gang gelap ini, Nyonya besar cuma bakal kira kamu kabur bawa uang. Keluarin yang puluhan tael perak itu dari badan kamu, aku kasih kamu mayat utuh. Sampah yang belum masuk peringkat, sekali tebas aja nggak tahan. Cepet banget. Cari mati. Sialan. Pembunuh tingkat 2, nggak bisa ngalahin sampah yang belum masuk peringkat? Mati sana. Siap, nggak bisa hindar. Orang dari rumah jenderal juga berani sentuh? Aku suruh kamu pergi. Chen Xuan, chef utama Chen. Tolong, kita sama-sama orang rumah jenderal, kasih aku ampun. Kalau Nyonya besar tahu aku mati. Kamu nggak interogasi langsung bunuh semua? Dia kan masih chef utama rumah jenderal. Nyonya besar suruh kamu awasin aku diam-diam. Aku hargai itu. Tapi ingat, di dunia ini, cuma orang mati yang nggak akan cari masalah sama aku lagi. Tegas dan kejam banget tindakannya. Apa dia benar cuma anak desa umur 18 tahun? Nyonya besar. Xiao Song sudah mati. Aku suruh Xiao Hong diam-diam mengawasimu. Awalnya untuk mencegah orang lain membunuhmu, tapi malah kau. Malah membunuh kepala koki utama kediaman jenderal. Baguslah, mulai hari ini dapur jadi kendaliku. Pastikan rumah minum Nyonya besar buka tepat waktu. Sudah dibunuh ya sudah, urusan sisa-sisa biar aku yang atasi. Yang penting, Zui Xiangge yang kau sebut, benar bisa mengatasi krisis keuangan kediaman jenderal? Tenang Nyonya besar, besok buka. Aku akan luncurkan VIP, untungnya melimpah. Ya Tuhan, ini rasa apa sih? Luar biasa. Dari mana kediaman jenderal dapatkan koki ini? Zui Xian gebuka hari ini. Semua masakan rebus, bebek panggang, gratis dicoba. Luar biasa, kulitnya renyah, dagingnya lembut, benar-benar yang terbaik di dunia. Chen Xuan, bawakan aku 10 piring. Aku mau ke lantai 2, tempat duduk eksklusif. Nyonya Liu. Maaf, aturan Zui Xiangge, lantai 1 kursi biasa, lantai 2 ke atas. Perlu daftar VIP. Level perak, isi ulang 100 tael perak. Level emas, isi ulang 500 tael. Makan malam saja bayar ratusan tael? Kediaman jenderal gila uang ya? Banyak omong, isikan 1000 tael untukku, buat yang paling tinggi. Hari ini aku harus duduk di tempat tertinggi, makan sampai puas. Nyonya Liu bisa naik, aku juga bisa, isikan 500 tael untukku. Aku isi 800 tael, jangan berebut tempat denganku. Sial, ini bukan buka rumah makan. Ini benar-benar merampas sumber daya kediaman Perdana Menteri. Yang mulia Perdana Menteri, kita tidak dapat satu pelanggan pun. Selidiki, bajingan bernama Chen Xuan ini dari mana asalnya?
Nyonya besar, hari ini kita dapat untung berapa? Pendapatan satu hari. 25.000 tael perak. Masa kejayaan kediaman jenderal, setahun pun hanya puluhan ribu tael. Tunggu waralaba, uang seluruh Yo. Akan masuk ke kantong kediaman jenderal. Chen Xuan. Kebuntuan 3 tahun kediaman jenderal, kau pecahkan dalam 1 hari. Mulai sekarang, apapun yang kau mau, Chen Xuan, aku berikan. Aku hanya mau cairan tempat terbaik, Nyonya besar, latihan ganda malam ini. Bisa ditambah waktunya? Sesukamu. Pergi. Sepertinya Perdana Menteri itu tidak ingin kediaman jenderal hidup 1 detik pun lagi. Nyonya besar, aku mau obat terbaik malam ini. Aku akan sembuh itu. Cairan ungu langka. Orang biasa minum setetes saja akan meledak dan mati. Berani kau meminumnya? Jika bisa jadi kuat, aku bahkan berani mempertaruhkan nyawa. Jangan lawan efek obatnya. Arahkan tenaga dalam untuk memurnikan tulang jari. Inilah prajurit 1 bintang. Keluarga Jenderal merosot, keluarga Xie tidak bisa menikahi seorang orang sakit sebagai istri sah. Menjadikanmu selir, ini adalah penghormatan terbesar yang bisa kuberikan. Xiyun, dasar kau. Aku tebas kau. Swear, kau masih bukan lawanku. Di dunia ini, yang pantas untuk putri tertua keluarga jenderal. Bukanlah anjing liar yang berubah haluan. Seorang koki rendahan berani menghina tuan muda ini? Cari mati. Kau, bagaimana mungkin punya kekuatan yang begitu mengerikan? Pergi. Di turnamen pedang suci, aku akan membuat orang-orang keluarga jenderalmu mati semua. Kenapa? Aku hanya orang tak berguna, bahkan tidak punya hak untuk mempertahankan perjanjian nikah. Putri tertua, yang harus kau lakukan adalah mengambil alih bisnis keluarga jenderal. Berdiri di puncak kekuasaan ibu kota ini. Buat bajingan itu berlutut di tanah dan menyesal. Tapi aku terlahir dengan tubuh ekstrim dingin. Tidak akan hidup melewati. Ini tubuh ekstrim dingin. Panas sekali. Tubuhku tidak dingin lagi. Putri tertua, ini adalah tubuh ekstrim dingin yang 1 dalam 10.000. Hawa dingin yang terhambat baru menjadi penyakit. Chen Xuan, kau punya cara menyembuhkan kakakku. Benar, kan? Darah daging murni dari prajurit jalan ekstrimku, khusus melakukan hawa dingin ekstrim. Mulai hari ini, setiap 7 hari, aku akan memijat dan mengalirkan darah untukmu 1 kali. Putri tertua, gunakan bakat tarik mati kamu, ambil alih kekuasaan keuangan keluarga jenderal. Buat keluarga Xie, seperti anjing, berlutut memohon padamu. Chen Xuan, kebaikanmu. Aku kini ingat. Ulang tahun Ibu Suri. Aku mengajukan petisi. Mengatakan koki keluarga jenderal kita nomor 1 di dunia. Ibu Suri mengeluarkan dekret. Menikahkan keluarga jenderal kita menangis 1 tahun. Nyonya besar, ini jelas-jelas pujian yang mematikan. Anjing tua wangku ini, kalah dalam perang dagang. Langsung main strategi terbuka istana. Racun merak. Wangku yang menyuruhmu datang? Ampun, ampun. Ulang tahun ke-70 Ibu Suri. Tidak tahu hari ini keluarga jenderal mempersiapkan hidangan luar biasa apa untuk Ibu Suri. Sekelompok orang kasar yang main pedang dan tombak bisa masak apa yang halus? Sungguh memalukan. Lin Wan, karena Perdana Menteri sangat merekomendasikanmu, maka persembahkanlah. Jika hanya makanan kasar yang tak pantas disajikan, itu berarti menipu yang mulia. Hadiah dari kediaman jenderal tiba. Bermain sandiwara. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa keluar dari istana ini hidup-hidup hari ini. Apa ini? Seperti salju murni, bahkan ada api ajaib. Hidangan ini bernama panjang umur tanpa batas. Semoga Ibu Suri berumur panjang, seperti gunung dan laut. Omong kosong. Makhluk lembut seperti lumpur ini berani disajikan untuk Ibu Suri? Pengawal, uji racunnya. Tidak beracun. Bagaimana mungkin tidak ada racun? Lumer di mulut, manis tapi tidak enek. Ini baru kelezatan sejati di dunia. Perdana Menteri Wang, hidangan langka yang kau persembahkan dibanding ini, sungguh seperti mengunyah lilin. Berikan hadiah besar.
Chen Xuan, aku menganugerahimu jabatan kepala dapur kekaisaran pangkat 5, 1000 gulung brokat, dan 10.000 keping emas. Hanya seorang pelayan rumah tangga, tiba-tiba langsung mendapat pangkat 5. Jika Chen Xuan menerima titah, maka kediaman jenderal mungkin benar-benar tidak bisa menahannya. Rakyat jelata berterima kasih atas anugerah Ibu Suri, tapi jabatan ini, rakyat jelata tidak mau. Kurang ajar. Berani menolak titah? Ibu Suri. Rakyat durhaka ini menghina rahmat kekaisaran, harus dihukum pancung di depan umum. Di mana pengawal istana? Aku berani datang hari ini, karena yakin pasti ada yang melindungiku. Kami para petarung, harus mencapai kesempurnaan lewat ilmu bela diri. Jabatan pangkat 5 yang remeh ini, mana bisa membelenggu pedang di tanganku. Dia adalah murid kesayangan yang sangat dihargai oleh guruku, Sang Dewa Pedang. Wang Kui, siapa yang ingin kau pancung? Kediaman jenderal berjasa mempersembahkan hadiah, tapi ditempatkan di kursi paling belakang. Mulai hari ini, kursi kediaman jenderal dipindahkan ke kursi utama. Siapa yang keberatan? Dewa Pedang, tenangkan amarahmu. Baiklah, seperti yang Dewa Pedang katakan. Hari ini di istana kau menolak anugerah Ibu Suri. Mempertaruhkan nyawa di ujung pedang, hanya untuk memancing Dewa Pedang melindungi muridnya. Sepenuhnya menekan Wang Kui. Jika aku menerima titah suci, pergi ke dapur kekaisaran. Siapa yang akan mengurus kedai minuman kediaman jenderal? Nyonya besar, aku pernah bilang. Aku akan memberimu sebuah gunung emas. Chen Xuan, kau bukan hanya gila bisnis, tapi juga petarung nekat sejati. Jika kau berkhianat pada kediaman jenderal, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Tapi selama kau di sisiku, meski langit Yo runtuh, aku, Lin Wan, yang akan menahannya untukmu. Nyonya besar, turnamen Dewa Pedang akan segera dimulai. Tolong siapkan obat-obatan terbaik untukku. Aku harus pergi ke perkampungan kumuh. Ambil gulungan tengah naga 9 transformasi. Sesepuh. Kompetisi pedang suci akan segera dimulai. Saya diutus oleh Tuan Lin untuk mencari lanjutan teknik naga 9 transformasi. Prajurit jalan ekstrim, hidup untuk mati. Nah, kau benar-benar berniat melanjutkan latihan ini? Tidak akan pernah mundur. Kalau tidak mundur, bersihkan ekormu sampai tuntas. Sepotong tulang ayam, membunuh prajurit tingkat 2 dengan pelindung aura dalam sekejap. Orang buta ini sebenarnya monster apa? Ambil, gratis, tidak usah bayar. Mengapa sesepuh begitu dermawan? Pergi sana, jangan ganggu orang tua tidur. Jangan buru-buru, istri, semakin cepat anak ini berlatih semakin baik. Saat darah murni yang jalan ekstrim di tubuhnya benar-benar mendidih. Bahan obat jalan ekstrim yang sudah kutunggu 30 tahun. Akan jadi. Bukankah ini putri kedua dari kediaman jenderal? Prajurit tingkat 4 yang terhormat, sampai harus membawa mantan koki ke pertemuan para jenius. Kediaman jenderal sudah lama menuju senja. Besok di kompetisi pedang suci, semua yang hadir di sini bisa menunggu untuk melihat mereka jadi bahan tertawaan. Putri kedua. Tidak perlu berurusan dengan mereka. Hewan buas selalu sendirian, ternak baru berkelompok. Hamba rendahan berani menyebut kami ternak? Cari mati. Ucapan bagus, hewan buas selalu sendirian. Hanya saja tidak tahu. Apakah tulang hewan buasmu ini sekeras mulutmu? Itu Situs Hao, putra guru kaisar, puncak tingkat 1. Kompetisi pedang suci besok. Dia adalah pusat perhatian semua orang. Chen Xuan, kau melumpuhkan Cao Song. Hari ini, aku kasih kau kesempatan. Berani naik bertarung? Jangan pergi. Dia adalah putra bungsu kesayangan guru kaisar. Kekuatannya jauh melebihi tingkat 2 biasa. Dia sengaja memancingmu. Bagaimana? Orang dari kediaman jenderal, bahkan berani naik panggung pun tidak. Memang sekumpulan pengecut. Bisa bertarung. Tapi ayahmu adalah guru kaisar, aku takut habis yang kecil. Datang yang tua. Anda tangani surat pernyataan hidup mati. Nasib sudah ditentukan, ayahmu tidak bisa membalaskan dendam. Bagus sekali. Tepat sesuai keinginan saya. Tuan muda ini dalam 3 serangan pasti akan menghancurkan semua tulangmu satu persatu. Gerakan tubuhnya sangat cepat. Pukulan tingkat awal tingkat Xuan, ledakan bintang, matilah. Tuan muda situ perkasa. Bunuh si petani miskin ini dengan 1 pukulan. Keterampilan bertarungmu sangat buruk. Pukulan berikutnya akan mengambil nyawamu. Kalau bertanding kekuatan internal dan teknik latihan, aku tidak bisa menang. Tapi kalau mau bunuh aku, kamu masih tidak cukup mampu. Selamat datang di gaya bermain lantai.
Lihatlah teknik pertarungan tingkat Chuan yang berlebihan itu. Apakah masih bisa dipakai di atas lantai? Lepaskan. Apakah si petani miskin ini gila? Dia hampir mati dipukuli. Malah masih tidak mau melepaskan. Chen Xuan, cepat lepaskan. Kamu akan mati. Kalau lepaskan, aku pasti mati. Kamu ini bunga yang tumbuh di rumah kaca. Ingin bertanding ketahanan nyawa dengan saya veteran yang merangkak keluar dari tumpukan mayat. Hari ini walaupun semua tulang rusukku patah, aku juga akan mematahkan lehermu. Ayo, matilah. Chen Xuan, Ini apa sih? Terlalu kejam juga. Tujuh tulang rusuk patah, organ internal sedikit bergeser, kehilangan banyak darah. Kamu benar-benar orang gila, kalau bukan aku baru memberi ramuan cahaya ungu kelas atas. Kamu sudah jadi mayat sekarang. Aku selamat. Bagaimana dengan situs Hao? Pelayannya sudah dikirim kembali ke kediaman guru kekaisaran. Besok adalah ujian awal pertarungan pedang suci. Guru kekaisaran pasti akan menimbulkan masalah. Naskah pecahan yang diberikan si buta itu, apakah kamu yakin bisa dilatih? Selama tidak mengurangi umur, kenapa tidak bisa? Biarkan mereka datang. Pas banget untuk coba darah murni jalan ekstreme yang saya tempa. Seberapa besar kekuatannya? Rasanya ini 10 kali lebih sakit daripada pemurnian tulang. Ini bukan pemurnian tubuh sama sekali. Ini pemurnian seluruh darah di tubuh. Bahan obat. Apapun jenis bahan obatnya. Selama aku bisa menjadi lebih kuat, walaupun harus berubah jadi monster, aku terima saja. Chen Xuan. Akhirnya bisa menangkapmu. Pangeran muda sudah memberitahu perintah. Bawa kepalamu kembali, akan dapat hadiah besar. Kalian semua anjing yang dirawat oleh golongan bangsawan. Apakah sebelum menggigit suka banyak bicara omong kosong? Mati sudah masih berani keras kepala, serang. Pedangnya sangat lihai. Kau menguntikku. namaku Yuduo. Kita memang tidak saling kenal. Tapi punya musuh yang sama, Perdana Menteri Wang Kui. Dia yang membantai keluargaku. Jadi, Putri Wang Kui, Wang Yan, saat ini ada di Gunung Mang ini. Dia tidak hanya dikawal ahli dari keluarga terpandang, tapi juga disusupi pasukan elit hitam kerajaan. Tujuannya memastikan dia dapat kartu identitas khusus. Dan sekalian menyingkirkanmu. Musuh dari musuhku adalah temanku. Mari kita bekerja sama, bunuh Wang Yan. Bagi rata kartu identitasnya, setuju? wanita ini tegas dalam membunuh. Tenaga dalamnya tidak kalah dari situs Hao. Rekan yang sangat bagus. Kalau Wang Kui mau memutus jalanku, gue duluan yang putusin keturunannya. Setuju. Tuntun jalannya. Lihat itu, beberapa orang bertopeng hitam itu, prajurit mati kerajaan. Semua tingkat puncak kelas 2. Kalau serang frontal, kita pasti mati. Siapa bilang mau serang frontal? Benteng sekuat apapun. Asal mangsanya keluar sendiri, tetap akan mati. Gimana caranya? Tunggu fajar. Kebanyakan pengawalnya akan keluar cari kartu identitas. Kau, robek sedikit bajumu, pura-pura dikejar-kejar aku. Pancing dia ke area dangkal tepi sungai. Asal bisa bunuh Wang Yan, nyawaku bisa kutaruhkan. Tolong! Non kecil, lari kemana? Chen Xuan! Benar-benar tak disangka dicari kemana-mana. Orangku cari kau di seluruh gunung. Kau berani datang sendiri. Tangkap dia. Kejar, jangan sampai dia kabur. Wang Kui si tua bangka. Hutang darah pertama ini, bayar dengan nyawa putrimu.
Apa? Kau. Kau dari keluarga Yu tahun itu. Ingatlah di kehidupan selanjutnya. Jangan kejar musuh yang sudah terpojok. Mereka satu tim. Bunuh mereka, balas dendam untuk Nona. Kamu baru masuk tingkat 1, tapi efisiensi membunuhmu tidak kalah cepat dariku. Hanya terbiasa saja. Cari kartu identitas di gazebo. Ambil dan segera mundur. Ada bau darah. Ada orang di dalam gua. Tempat ini terlalu sepi, bahkan suara burung pun tidak ada. Itu adalah token khusus. Kenapa Linansing tidak ada? Mungkin mereka saling bunuh. Jangan bergerak, bukan. Chen Xuan, pangeran muda sudah menunggumu lama. Hari ini, lembah jembatan ganda ini akan jadi kuburanmu. Panah. Membungkuk. Tahan napas. Panahnya beracun. Di atas penuh pemanah, di bawah puluhan prajurit mati. Kita dikepung. Dikepung? Tergantung gigi mereka cukup kuat atau tidak. Dia di sana. Cepat panah. Apa yang terjadi? Pemanah di atas itu makan gaji buta? Pemanahmu sudah menunggumu di bawah. Makhluk apa kau? Jatuh dari ketinggian begitu tidak mati? Bunuh dia. Hancurkan tubuhnya. Prajurit jalan ekstrim, tak terkalahkan di tingkat sama. Hari ini, kalian jadi persembahan untuk tinjuku. Ini benar-benar ahli tubuh tingkat 1? Kamu, jangan mendekat. Ayahku adalah Pangeran Xian. Jika kau bunuh aku, keluarga jenderal akan dibantai seluruhnya. Aku bahkan sudah membunuh putri Perdana Menteri. Di jalan menuju alam baka, bisa bikin satu meja mahjong untuk mereka. Matilah. Ini panah penghancur energi pelindung. Kau bahkan tidak punya energi pelindung tubuh. Bagaimana mungkin bisa menangkapnya? Di mataku, kau bahkan bukan pemburu, paling-paling babi yang agak gemuk. Token ini, anggap saja uang tebusan nyawamu. Pulang dan beritahu Pangeran Xian. Ingin menyentuh keluarga jenderal. Hati-hati patahkan pedangnya. Chen Xuan, kita cepat mundur. Bau darah di sini terlalu pekat, mudah menarik monster. Karena sebesar ini, pasti bukan binatang biasa. Di lembah jembatan ganda ini, monster apa yang tersembunyi? Monster tingkat 4. Ini area berburu pinggiran. Bagaimana bisa ada kera iblis setara prajurit puncak tingkat 4? Cepat pergi. Kera iblis tingkat 4 kebal senjata. Kita tidak bisa menembus pertahanannya. Pria belum punah semua, belum giliran wanita menahan pedang. Kekuatan monster ini 10 kali lebih kuat dari situs Zhao. Kalau bentrok langsung pasti mati, harus pakai otak. Bangsat, mau darahku? Lihat aja nyawamu cukup kuat apa enggak. Chen Xuan, lari ke jalan buntu buat apa?
Gak tahu prinsip perang boleh curang? Hancur. Kamu cuma sendiri. Bunuh kera iblis puncak level 4? Diserang monster level tinggi begini. Pasti ada obat spiritual langka yang dijaganya, ke tempat dia muncul tadi. Obat spiritual level 5. Teratai merah matahari. Harta karun legendaris yang bisa hidupkan orang mati. Sembuhkan tulang putih. Darah murni yang ku sangat menginginkannya. Jagain aku. Memang bakat pejuang jalan ekstrim. Sayangnya, teratai merah matahari ini adalah upeti yang ditentukan kaisar saat ini. Bocah, muntahkan obatnya, atau aku cungkil jantungmu. Semut tak tahu diri. Hancur. Ini tidak mungkin. Baru level 1? Bisa goyangkan energi pelindung level 7? Teknik pejuang jalan ekstrim ini. Warisan monster apa sih? Potensi pemuda ini terlalu menakutkan. Sudah bermusuhan. Jangan sampai dibiarkan hidup. Hebat juga pejuang jalan ekstrim. Kamu belum berkembang sepenuhnya. Karena khasiat obat sudah meresap ke daging dan darahmu. Aku akan jadikan seluruh tubuhmu sebagai manusia obat. Buka lebar matamu yang seperti anjing. Lihat ini apa? Kartu identitas khusus turnamen pendekar pedang. Perintah pendekar pedang, siapapun yang memegang kartu ini adalah calon murid langsung pendekar pedang, dilindungi gerbang pendekar pedang. Kamu sebagai pengawas kerajaan, kalau berani bunuh aku di sini hari ini, berarti terang-terangan tantang pendekar pedang. Berani tanggung amarah Liu Mu? Kerajaan belum bisa berkonfrontasi total dengan pendekar pedang sekarang. Chen Xuan, sembunyi hari nggak bisa sembunyi selamanya. Turnamen gunung ini belum selesai. Lebih baik berdoa nyawamu cukup kuat. Panas, sangat panas. Chen Xuan, kamu kenapa? Kamu naik level? Pejuang jalan ekstrim level 2, sekarang. Bahkan lawan ahli level 5 sejati pun bisa hancurkan kepalanya dengan satu pukulan. Putriku, siapa? Siapa yang berani? Laporkan, Tuan. Penjaga bayangan yang kamu bilang, seorang gadis, muda pakai jubah hitam bawa pedang. Dan dari kediaman jenderal. Hebat kau, Chen Xuan. Berani putuskan keturunanku? Aku pasti habisi seluruh keluargamu. Bawa perintah kematian dari saya, pasukan berdarah keluar semua. Tutup semua jalan keluar Gunung Mang. Saya ingin menangkap Chen Xuan hidup-hidup. Saya akan menguliti kulitnya seinci demi seinci, menyalakan lentera langit, untuk mempersembahkan kepada putra saya. Terima perintah kematian dari Perdana Menteri, geledah gunung. Jika melihat Chen Xuan dan gadis berbaju hitam membawa pedang, bunuh tanpa ampun, yang memenggal kepala akan mendapat hadiah 10.000 koin emas. Perdana Menteri benar-benar mengeluarkan modal besar. Sayangnya, kalian tidak punya nyawa untuk menikmatinya. Chen Xuan, surga ada jalan tapi kau tidak mau pergi. Tutup formasi, potong biak. Aku bantu kamu. Tidak perlu, kebetulan pakai mereka untuk menguji kekuatan tingkat 2 saya. Kebal senjata. Ini tidak mungkin. Aku lawan mati-matian denganmu.
Tebasan darah. Wang Kui hanya mengirim sampah-sampah seperti kalian. Di mana Wang Kui? Terlambat. Perdana Menteri sudah memimpin 500 pasukan istana dan penasihat secara langsung untuk menghancurkan kediaman jenderal. Kau akan mengurus jenazah Lin Wan. Yuduo, kau pergi ke kediaman Liu untuk mencari senior pedang suci. Katakan kediaman jenderal dalam bahaya, mohon senior tolong selamatkan. Lin Wan, serahkan Chen Xuan. Kalau tidak, hari ini saya akan menghancurkan kediaman jenderalmu, tidak akan tersisa seekor ayam atau anjing. Wang Kui, berani sentuh kediaman jenderal berarti memberontak. Selama Lin Wan masih punya satu tarikan napas, kau jangan harap bisa melangkah masuk setengah langit pun. Tidak mau makan arak penghormatan, makan arak hukuman saja. Serang, jangan sisakan satu pun. Siapa itu? Monster. Bisa lari? Kau berhasil menembus? Seharusnya kau tidak kembali. Saya pernah bilang akan memberi kamu gunung emas. Kalau nyonya pemilik toko mati, siapa yang akan menepati janji saya? Panah. Tembakan panah. Tembak mereka sampai jadi landa. Hati-hati. Tidak perlu. Kebal senjata? Ini tidak mungkin. Wang Kui, mau menyalakan lentera langit ya? Hari ini saya akan menguliti kulit tua MU dulu. Kasim Wei. Wah, petarung ekstrim. Sayangnya, dosa pembunuhanmu terlalu berat. Saya atas perintah. Hari ini akan mengambil kepalamu ini. Chen Xuan, sehebat apapun kau bertarung lalu, di hadapan kekuasaan kaisar dan master besar tingkat 8. Kau hanyalah serangga busuk yang bisa dihancurkan dengan mudah. Anjing tua tak bergigi, buka matamu lebar-lebar dan lihat jelas. Ini adalah token khusus turnamen Master Pedang. Melihat token ini. Seperti Master Pedang hadir secara langsung, kau ingin membunuhku? Tanyakan dulu pedang di tangan Liu Mu. Apakah setuju atau tidak? Kasim Wei, meski dia membawa token, dia belum resmi bergabung dengan Paviliun Pedang. Dia membunuh putriku. Nyawa dibayar nyawa, itu hukum alam, bunuh dia. Perdana Menteri Wang benar, belum masuk Paviliun Pedang berarti masih rakyat jelata Yo. Hamba hari ini akan bertindak dulu baru melapor, menegakkan keadilan. Chen Xuan. Anjing tua tak bergigi, berani main kata-kata denganku. Gunakan kekuasaan kaisar tekan paviliun pedangku, Kasim Wei si anjing. Pulang dan tanya orang di atas tahta naga itu. Berani dia terima satu tebasan pedang dariku? Master pedang, amarahmu, hamba salah. Chen Xuan sudah mendapatkan token khusus. Maka dia adalah orang yang kuperjuangkan. Wang Kui, bawa anjingmu, minggir. Langkah lagi masuk kediaman jenderal, kubunuh 9 margamu. Master pedang. Kelas 2, dia malah mencapai kelas 2 dalam beberapa hari. Darah murni yang itu sudah berubah menjadi emas gelap. Tak bisa tunggu lagi, sekali dia mencapai kelas 3. Bahkan mantra pengunci, darahku tak bisa menahannya. Bahan obat terbaik ini harus segera dipanen. Leluhur aliran Jidao. Pergi, tangkap wadah sempurna itu untukku. Energi vital kelas 2-mu ini malah lebih murni dan kuat dari energi pelindung kelas 8-ku. Lukaku tidak hanya sembuh total, bahkan sepertinya menyentuh ambang kelas 9. Nyonya, teknik Jidao ini tanpa biaya umur. Hanya mengandalkan harta dan obat-obatan mahal, mulutku ke depan. Selama kau mampu, gudang harta kediaman jenderal silakan dipakai. Tekanan mengerikan, melebihi Kasim Wei, ini. Setengah langkah kelas 9. Nyonya, hati-hati, monster ini tak bernapas. Energi pelindung mengenainya, bahkan tak meninggalkan bekas putih. Penjaga halaman depan, semuanya gugur. Jidao, darah murni, makan. Dia mengejarmu, cepat pergi, kutahan dengan energi pelindung kelas 8.
Apa? Lin Wan. Aku tak peduli kau manusia atau hantu. Lukai wanitaku, kau harus mati. Kekuatan tubuh monster ini setidaknya Jidao kelas 4 ke atas. Hadapi langsung aku akan terguncang mati. Itu. Kunci rahasia tercatat dalam 9 transformasi naga. Mengunci kecerdasan dengan cara sangat keji. Mengubah prajurit ekstrim kuno menjadi boneka, si buta mati. Jadi ini umpan obat yang kau maksud. Makan. Mau makan? Aku kasih kau makan sampai puas. Kutukan darah bekuku. Dia cuma tingkat 2, mana mungkin punya. Darah naga suci setinggi ini? Boneka obat setengah tingkat 9 itu. Luar kendali. Senjata peninggalan ekstrim. Hormat, tuanku. Monster ini, kau yakin bisa kendalikan? Dia setengah tingkat 9. Kalau memberontak, seluruh ibu kota tak ada yang bisa halangi. Tenang, Nyonya. Penekanan darah prajurit ekstrim. Lebih efektif dari titah kekaisaran. Mulai hari ini, namamu Ahda. Mau kemana? Pasti ada kekuatan besar di balik si buta itu. Jangan nekat sendirian. Orang sudah menodongkan pisau ke leherku. Apa kau mau? Aku mandi dulu, ganti baju, lalu nunggu mati. Kau istirahat di rumah. Malam ini, kediaman jenderal pasti aman. Ahda, ikut aku. Cepat bereskan. Anak itu faktor tak terduga. Bisa bangkitkan darah naga murni di tingkat 2. Dia pasti bukan juru masak desa biasa. Begitu dia cerna Ahda. Yang pertama mati, aku. Mana aku tahu. Boneka obat bakal berkhianat? 30 tahun usahaku, hancur. Kita kembali ke istana, minta tolong. Minta tolong ke siapa di istana? Tua Bangka, buru-buru pindah nih. Kau datangnya cepat sekali. Akulah majikanmu. Aku memberimu darah hatiku 30 tahun. Bunuh dia. Jangan buang tenaga. Keturunan ekstrim hanya akui darah murni. Kau cacat main racun serangga, berani suruh prajurit tingkat 9? Aku paling benci dianggap mangsa. Katakan, umpan obat prajurit ekstrim, sebenarnya apa? Kalau jawabannya bagus, aku buat kau mati tanpa sakit. Chen Xuan, kau pikir kau menang? Ahda, copot satu lengannya. Aku bilang, ini bukan ilmu yang punah, ini wadah racun yang sengaja dikembangbiakan istana untuk obat panjang umur. Istana? Kau pikir, kenapa kaisar sekarang, baru 10 tahun, sudah naik tahta? Karena dia juga prajurit ekstrim. Kaisar terlahir dengan meridian terputus, harus menelan darah murni prajurit ekstrim yang juga latih 9 transformasi naga. Untuk bertahan hidup, untuk terobos. Semua fragmen 9 transformasi naga di dunia ini, sengaja disebar istana. Sebagai umpan, semakin cepat kau latih, semakin cepat kau mati. Sekarang kau adalah obat terbaik di mata kaisar. Bunuh aku. Kau juga takkan selamat. Ternyata begitu. Kekuasaan kerajaan, mengorbankan nyawa sebagai obat. Takut ya? Lepaskan aku bisa bawa kamu sembunyi dan ganti nama. Hindari kejaran kerajaan. Takut? Aku cuma takut mati gak worth it. Kerajaan mau makan aku. Lihat aja gigi kaisar sekarang, kuat gak ngunyah? Tulang sekeras aku ini. Wah, kolam obat kerajaan. Udah ketemu sama aku. Obat di kolam ini, aku terima dengan senang hati. Ada. Jaga pintu masuk. Siapa berani masuk, bunuh. Mana si buta? Bos udah prediksi, malam ini umpan obat premium. Harusnya udah matang. Kita disuruh ambil darah. Si buta mati di mana? Malah ngasih orang obat bodoh kayak kamu jaga pintu. Bahkan perintah bos nggak didengerin. Kayaknya si buta ini mau memberontak. Serbu masuk. Siapa halangi jalan? Potong tangan kakinya. Aura darah ini bukan si buta. Kamu siapa? Umpan obat yang bosmu mau, ada di perutku. Kamu berani habisin kolam darah kerajaan? Aku bunuh kamu. Cuma modal kamu. Mau bunuh aku? Tangkap pedang energi tingkat 6 pakai tangan kosong. Kamu, monster apa? Pulang bilang sama bocah kecil yang duduk di kursi naga itu. Makanannya udah siap. Takutnya giginya gak kuat. Gigi pada patah semua. Pergi. Nyonya besar, hamba sudah nunggu setengah jam.
Chen Xuan mau terima titah atau enggak? Ini anugerah luar biasa dari Yang Mulia. Titah apa? Bacakan dengerin. Berani, ini titah lisan Yang Mulia. Dengar Chen Xuan dari kediaman jenderal, masaknya hebat. Ilmu dari luar biasa, diberi anugerah khusus malam ini masuk istana. Melayani di depan ranjang naga, makan malam berdua. Chen Xuan, leluhurmu pasti seneng banget. Jangan pergi, Chen Xuan. Ini perjamuan Hongmen. Kaisar kecil panggil kamu sendirian. Pasti ada niat jahat. Nyonya besar, takut apa? Ada orang nawarin makan gratis. Mana ada alasan gak pergi? Bilang ke Yang Mulia. Perjamuan malam di Ranjang Naga, rakyat jelata pasti datang tepat waktu. Aku mau lihat, apa yang bisa dilakukan istana kerajaan terhadapku.